Selama ini kita belajarnya ya kita baca-baca dari artikel yang bukan dari kementeriannya langsung. Iya, nah ini langsung nih. Ini dari media keuangan, dari media keuangan betul.kemenkeu.go.id. Jadi nggak mungkin abal-abal nih, ya kan? Ini dia 7 tips loh untuk mengatur keuangan agar tabunganmu terus bertambah. Apa aja tuh? Nah, Yud, Ya. aku mau nanya nih. apa tuh? Nih pagi-pagi sambil menghirup Udara yang nggak segar. berpolusi. Iya, udara yang tidak segar. Kamu udah bekerja berapa tahun sih? Ini berarti tahun ke-6. Tahun ke-6. Iya, kamu dari bekerja. 2017 ya. Nah, aku penasaran nih, Yud. Apa tuh? Selama kamu kerja, kamu pernah atau udah melakukan pembukuan keuangan pasti kan? Pernah dong pasti. Iya, kan? Manage finansial kamu kan? Pernah lah. 6 tahun. Pernah lah. Itu sampai hari ini itu tetap ke manage pembukuannya. Jujur kalau yang sampai nge-manage sampai hari ini sih enggak ya. Karena sebenarnya aku dulu pernah pas aku masih kerja di kampung halamanku. Itu pernah diajarin aku pernah menerapkan untuk nge-manage baik yang uang masuk ataupun uang keluar. Jadi dulu tuh aku nyatetnya di satu tabel Excel. Iya. Udah ada rumusnya. Bahkan aku juga di situ udah ada hitung-hitungannya. Jadi misalnya per hari ini uang cash di dompet ada berapa, uang di GoPay ada berapa, uang di tabungan ada berapa, dan yang lain-lain. Nah, nanti misalnya hari ini ada pengeluaran, misalnya ngeluarin duit cash atau ngeluarin duit GoPay atau apa, itu di notes dulu di HP. Nanti di rumah pas malam buka laptop dimasukin tuh ke Excel. Oh, dompet hari ini ngurang segini, misalnya nambah segini. GoPay ngurang berapa, nambah berapa. Semuanya dihitung, keluar hasil akhirnya. Nah, begitu keluar hasil akhirnya, langsung tak samain tuh sama yang beneran fisiknya ada. Jadi, misalnya contoh, hasil hitung-hitungan itu di hari itu menyatakan bahwa uang cash sisa di dompetku itu ada 200.000 misalnya. Aku beneran ngecek di dompet, bener nggak nih sisa 200.000? Oh, berarti tiap malam ya direkap? Setiap malam direkap. Jadi begitu udah nyampe rumah, udah nggak akan ngeluarin duit apa-apa lagi, udah nggak akan jajan, udah nggak akan keluar-keluar, baru itu direkap gitu. Itu nggak ada selisih data? Biasanya sih nggak pernah. Soalnya kan kamu kan nggak ngerekap saat itu juga. Rekapnya malam. Di notes dulu di HP. Di notes dulu, dan itu akurat ya? Selalu, akurat sih selama ini. Tiap hari? Dan untungnya aku juga, kan orangnya juga jarang jajan, jarang apa. Jarang ada pengeluaran lah. Jadi ya biasanya sih, maksudnya kadang kalaupun ada buat jajan atau apa, ya paling cuman sesekali doang. Jadi selama ini sih selalu match lah gitu. Oke, menarik. Tapi nyampe hari ini juga masih berlaku tuh konsistensi kayak gitu? Mungkin kalau konsistensi dalam mengeluarkan ataupun memanage duitnya sih mungkin masih. Tapi kalau dicatat sampai segitunya jujur udah enggak. Oke. Soalnya itu bukan berarti karena aku udah nggak care sama nge-manage duit ya, enggak ya. Tapi lebih kepada karena aku juga udah tahun ke-6 kerja, udah biasa kayaknya nge-handle duit masuk duit keluar. Dan untungnya aku juga dari kecil itu udah dibiasain ataupun sudah terbiasa untuk yang namanya berhemat. Jadi aku tuh jarang banget tuh jajan, beli kopi atau yang lain-lain tuh jarang banget, hampir nggak pernah. Jadi kayaknya dari 6 tahun kerja juga aku ngerasa kayak lama-lama mungkin aku ngerasa perasaan gue nyatet terus pengeluaran, gue jarang juga ada pengeluaran yang di luar kebutuhan primer ya. Iya, jadi kayak ya udahlah, ngapain dicatat, orang-orang udah tahu pasti keluarnya kalau buat makannya segini, buat bensinnya segini, buat apa ya segini. Ya udah lama-lama udah terbiasa aja. Rumusnya jadi udah ada di otak gitu. Jadi udah nggak perlu pakai Excel lagi. Itu aja bedanya. Berarti alokasinya kamu udah tahu ya nyampe Udah. sekarang tuh awal bulan gajian, akhir bulan tuh ya kebutuhan untuk Betul. alokasi, dan uang dinginnya berapapun kamu udah tahu pasti. Udah ya, mungkin kalaupun ada miss paling nggak banyak lah. Misalnya tiba-tiba aku pengen beli kopi, cuma kan sekarang aku nggak nyatet tuh, ya paling di situ doang. Cuman ya nggak sampai minus sampai aku harus ngutang sih nggak pernah. Nggak pernah. Selalu termanage dengan baik lah. Itu harus bersyukur loh, disyukurin aja. Ya pasti lah. Konsistensi kayak gitu. Nah, kamu juga pasti gitu kan Mas ya? Sama. Apalagi kan kamu sudah berkeluarga nih. Sama. Pasti apalagi udah berkeluarga, apalagi sekarang kamu sebentar lagi punya anak, kan pasti di manage betul-betul dong. Iya. Sama halnya kayak kamu Yud sebenarnya. Apa tuh? Udah sekian lama tahun bekerja, ya sama. Cuman bedanya kalau aku nggak direkap malam-malam, langsung. Bedanya cuma di situ. Real time ya? Real time. Karena kan sebenarnya kan dari awal udah nyiapin Google Sheet nih. Awalnya pakai notes di HP. Tapi kan nggak secure ya, nggak aman kan. Kalau di Google Sheet kan aman, harus login dulu kan pasti kan. Untuk mengakses aplikasinya juga. Nah, ketika udah beli apapun itu langsung
tulis di situ, dicatat. Oh, begitu beli apa atau bayar parkir di Indomaret langsung catat tuh ya? Langsung catat, tapi nggak nyatat sambil jalan juga nggak. Ya enggak lah. Ya, tapi kan nanti setiap kali kondisi yang mendekati setelah kejadian kita membeli mengeluarkan uang, gitu. Supaya nggak lupa ya? Iya, supaya nggak lupa sebenarnya. Supaya nggak lupa kan? Karena orangnya agak pelupa kan kadang. Iya, benar. Gitu. Faktor usia ya, pelupa. Faktor usia, iya sih. Iya, ngaruh banget sih. Ngaruh. Aku juga sekarang udah mulai ngerasa nih, udah bentar-bentar lupa. Jadi harus dicatat sih emang. Udah mau kepala 3 ya Yud kamu. Aduh iya, bentar lagi. Iya, 2 tahun lagi. Nah, Oke. Kadang itu sih Yud, faktor keluarga juga mempengaruhi. Oh gitu ya? Iya, kamu ngerasa kan? Apa? Sama halnya gini Yud, ketika sebenarnya positif negatif sih, ketika punya keluarga yang literasi keuangannya rendah, otomatis kalau kita penasaran pengen belajar masalah manage uang yang baik itu gimana, itu jauh lebih bagus mungkin cara eksekusinya. Ya. Dan juga secara positif, kalau keluarga udah ngajarin literasi keuangan yang bagus, ya, otomatis anak ataupun keluarganya itu bakal mengikuti. Iya. Dan bahkan lebih bijaksana untuk mengaturnya. Ya mungkin ada yang begitu ya, tapi kan mungkin ada juga yang ketika mungkin dapat contoh begitu dari orang tuanya, contoh yang jelek, dia malah ngikutin. Kan ada juga yang kayak gitu. Itu ada, tapi kan nggak menutup kemungkinan orang juga pasti ke depan ingin berpikir logik dan menghasilkan hal yang positif toh. Ya, salah satunya itu masalah uang. Yang lebih baik daripada yang udah diajarin ke dia lah ya intinya. Ya, betul-betul. Nah, ini nih Mas, di pembahasan kita hari ini nih kan soal manajemen keuangan nih. Jadi kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak membahas dari pakarnya langsung nih. Pakarnya. Kementerian Keuangan. Itu yang dari keuangan. Yang di yang di-share sama mereka tentang keuangan pasti bukan abal-abal dong. Ya. Mereka juga kan Kementerian Keuangan. Udah viral, sekarang kita mau bahas lagi. Anjing. Iya lagi. Tapi kita nggak bahas yang viral itu. Yeah. Itu mungkin nanti di next ya. Tapi di hari ini, jadi sebenarnya mungkin kemarin kan kita juga udah sempat nyari-nyari ya Mas ya. Yeah. Jadi setelah nyari-nyari dan kita saring, akhirnya kita dapat 2 link lah ya, 2 link atau sumber berita yang ini membahas tentang gimana sih caranya supaya kita bisa memanage keuangan, baik itu yang uang masuk ataupun uang keluar, investasi mungkin, ataupun kita juga sambil bisa menikmati hidup nih. Karena kan kita hidup cuma sekali nih, atau YOLO kan bahasanya. YOLO. Jadi gimana caranya kita tetap YOLO tapi tetap bisa nge-manage keuangan juga. Penasaran gitu. Itu dibahas tuh di 2 link ini. Nah, link yang pertama nih seperti yang tadi aku udah bilang, ini dari Kementerian Keuangan.go.id. Di sini judulnya adalah 7 tips mengatur keuangan agar tabunganmu terus bertambah. Tapi BTW ini Menteri Keuangan punya blog juga ya? Nah iya. Soalnya selama ini kita belajarnya, ya kita baca-baca dari artikel yang bukan dari kementeriannya langsung. Iya, nah ini langsung nih. Ini dari media keuangan, dari media keuangan betul.kemenkeu.go.id. Jadi nggak mungkin abal-abal nih, ya kan? Ini dia 7 tips loh untuk mengatur keuangan agar tabunganmu terus bertambah. Apa aja tuh? Nah, tips yang pertama adalah, mungkin tadi ini kita udah bahas juga Mas, itu mencatat pendapatan dan pengeluaran. Jadi mau sekecil apapun itu, mau pendapatan ataupun pengeluaran itu harus dicatat. Ya, biar nggak miss, biar nggak minus. Kalau nyatet ya, tapi ada loh yang nggak nyatet, hidupnya ya stabil, biasa. Ya mungkin seperti aku sekarang, aku kan juga udah nggak nyatet. Karena udah tahu ya. Udah tahu dan udah terbiasa untuk, ibarat kasarnya apa ya, udah biasa nggak jajan lah, udah biasa nggak ngeluarin duit buat hal-hal yang di luar kebutuhan primer tuh aku udah biasa. Jadi ya udah pokoknya yang penting bisa makan, bisa berangkat kerja, pulang kerja atau apa udah. Mungkin karena kebutuhan alokasimu kayak primer, sekunder itu kamu udah paham. Mungkin ya. Tapi alangkah bijaksananya kita tetap mencatat kan. Ya lebih bagus kalau dicatat. Apalagi kan mungkin seperti yang tadi kita omong kan, orang kan juga makin tambah usia kan daya memorinya makin turun kan. Takutnya kalau kita nggak catat miss. Dan juga sebagai perbandingan juga Yud. Apa? Kalau misalkan 5 tahun kita kerja berkarir, ya, dibandingkan 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, ya, kita juga seru loh melihat perbandingan grafik dari awal tahun kerja sampai kita tua nanti. Oh ternyata pemasukan pengeluaranku tuh gini ya. Apakah stabil, apa naik turun? Naik turunnya gimana? Iya. Itu buat portofolio kehidupan keuangan aja sih sebenarnya. Iya. Secara personal dan keluarga. Jadi kita ke depannya kalau misalkan kita punya anak ataupun keluarga yang udah besar, kita bisa mengajarkan ini loh.
ini kehidupanku, cara keuangan kayak gini. Kita bisa sharing ke mereka juga. Minusnya ini, plusnya ini gitu ya. Betul, buat betul. Pola asuh dan pola pendidikan keuangan juga menarik sih. Nah itu penting tuh, karena kayaknya ya, yang orang seusia kita dulu nggak diajarin soal manage keuangan lah ya, hampir pastilah sama orang tua. Nabung. Diajarnya pokoknya nabung. Tapi makin kesini kan kata menabung itu diganti oleh invest. Iya. Kalau nabung itu lebih ke mempertahankan kekayaan nggak sih? Ya bisa dibilang. Kalau invest kan bisa menambah kita kaya. Di upgrade. Ya, betul. Setuju. Nah, terus tips yang kedua itu adalah memperhatikan hal-hal kecil. Mungkin tadi juga udah dibahas tuh. Kayak misalnya mungkin hal-hal atau nominal-nominal mungkin yang menurut kita receh. Kayak misalnya cuman ngeluarin duit 2.000 buat parkir. Atau 5.000 buat beli telur gulung atau yang lain-lain. Nah itu mungkin kadang-kadang kita miss hal-hal yang begitu, kita pikir karena sepele dan nominalnya nggak gede, kita nggak catat. Tapi ternyata mungkin misalnya let's say dalam bulan itu tuh ternyata kita sering parkir ataupun sering jajan yang receh-receh kayak gitu, tapi kan kalau dikumpulin kan ya lama-lama kan juga jadi bukit kan. Ternyata setelah nggak dicatat tapi kita ngelakuin itu berkali-kali, ngeluarin duitnya berkali-kali, ternyata bolongnya jadi gede, jadi minusnya gede. Nah itu mungkin yang perlu diperhatikan juga tuh. Iya, positifnya juga gini sih, kadang ketika orang menjadi udah sangat banyak uang ya, hal-hal kecil gitu kan kadang merepotkan. Biasanya hilap tuh ya. Hilapnya kalau positif sih, oh ya udah uang itu untuk kebutuhan hidup, tapi kok nggak kecatat. Meskipun kecil. Kalau negatif kan ya korupsi kecil kok nggak apa-apa dong. Nah kan ada kan yang kayak gitu kan jadi kebiasaan bahaya. Ada. Itu. Ya setuju. Oke. Kemudian yang ketiga, ini tips ketiga berarti ya. Jangan belanja demi gengsi. Ini penting nih. Mungkin contohnya, wah ada iPhone keluaran terbaru nih, ya kan? Wah udahlah biar bisa pamer atau biar bisa apa, meskipun sebenarnya mungkin gak butuh banget tapi beli jadinya cuma demi gengsi, cuma demi ego lah ibaratnya. Kasih makan ego ya. Ngasih makan ego. Kalau kasih makan ego tuh uang aja nggak cukup sih. Wah, uang seberapa pun nominalnya nggak akan cukup. Uang pasti ada lagi. Validasi lingkungan. Butuh pengakuan kan. Pasti. Kalau kita nggak diakui ya udah, yang ada emosinya kurang kan. Iya. Ya itu benar. Tapi kamu pernah nggak Mas belanja demi gengsi? Pernah dong. Apa? Barangnya apa? Mas masih ingat nggak? Kesalahan kan. Masih ingat nggak barangnya apa? Sebenarnya kamu nggak butuh banget nih, tapi cuman karena beli biar bisa dipuji orang gitu. Butuh banget. Apalagi cowok ya. Apa tuh? Cowok kan, kalau cowok kan kadang, nggak semua cowok ya. Kadang beli sesuatu itu biar satu kali aja biar awet. Ya betul. Iya kan? Betul. Beli HP satu kali aja biar awet, yang bagus sekalian. Beli laptop yang bagus sekalian. Yang bagus sekalian. Punya branding yang bagus sekalian. Nah, mau beli gengsinya di situ tuh. Tapi di sisi gengsi kan kita juga butuh banget. Iya. Butuh banget dong pasti kalau ditanya. Iya. Untuk alasan apa ya? Untuk masa depan juga. 2 tahun sampai 5 tahun nggak ganti. Intinya kan awet. Betul. Gengsi dapat, itu dapat. Ya itu kesalahan juga sih kalau memang kita beli nggak terlalu melihat fungsinya. Ya kan. Kalau bisa kan ya fungsinya aja dulu gitu. Kalau gengsi mah nggak usah gitu loh. Aku juga soalnya pernah punya temen Mas. Dia demi gengsi, dia itu memang waktu itu dia beli mobil. Maksudnya dia memang butuh beli mobil. Cuma waktu itu karena demi gengsi dia belinya yang agak mahal gitu. Jadi secara nyicilnya juga lumayan berat buat dia. Tapi mampu kan? Ya untungnya sih syukur alhamdulillahnya sampai sekarang mampu. Cuma jadinya dia kayak harus berhemat gitu hidupnya. Karena untuk bayar kredit mobilnya setiap bulannya lumayan kan. Impactnya negatif ya? Impactnya jadinya negatif. Ada negatifnya lah. Karena maksudnya gini, kalau lu memang butuh mobil untuk berkendara sehari-hari, buat ke kantor misalnya atau apa, ya udah memang lu butuh. Tapi kan kalau asal sekedar buat moda transportasi doang kan ya ibarat kasarnya gak usah yang mahal-mahal juga bisa dong. Atau bahkan mungkin beli yang second aja dulu. Yang penting kan rodanya bisa muter. Yang penting kan bisa nganterin lu dari A ke B, dari B balik lagi ke A kan bisa. Tapi selama kebutuhannya itu terpenuhi ya, mungkin masalah gengsi, masalah penambahan fitur, aku pengen fitur ini deh mobil. Itu masih sebenarnya masih sah-sah aja. Itu masih kita kembalikan ke personal sih. Gitu. Ya asal jangan sampai banyak negatifnya. Iya itu maksudnya. Terus sekarang yang berapa berarti? Keempat berarti ya? Keempat.
itu buat prioritas kebutuhan. Nah ini aku pernah diajarin something nih mas soal tips yang keempat ini. Jadi dulu tuh aku pas masih kerja di kampung halamanku tuh sama manajerku tuh itu pernah diajarin bahwa sebetulnya kita nge-manage gaji ataupun take home pay ya mungkin bahasanya gampangnya tuh sebenarnya cuma cukup dibagi 3. 50%, 30%, 20%. Ini mungkin kamu pernah dengar ilmunya. Jadi 50% itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya priority, yang primer, yang udah pasti keluar lah. Dan urgent kan? Urgent, kayak misalnya makan, terus bensin, atau misalnya kalau kita ngekos ya uang kos, uang apartemen, sandang pangan lah. Nah, itu masuk 50%. 30%-nya itu untuk kebutuhan yang sifatnya mendadak. Kayak misalnya kan aku bawa motor, tiba-tiba ban motorku kempes. Atau misalnya contoh, amit-amit aku sakit harus masuk rumah sakit, harus beli obat. Atau mungkin kadang-kadang ada satu hari yang weekend ini gue pengen jalan-jalan pengen makan steak mau makan yang enak itu kan sekali-sekali wajar dong kita begitu dong. Itu masuknya ke 30%. Nah, sisanya 20% untuk apa? Untuk nabung dan investasi. Jadi 20% itu tuh kalau yang diajarin sama si mantan manajer aku itu angka yang udah paling mentok lah. Jadi kalau bisa jangan lebih dari 20% karena nanti takutnya jatuhnya itu maksa. Nanti takutnya ngaruh ke yang 30-50% ini. Jadi lebih baik kalau memang mau nabung ataupun investasi itu totalnya maksimal tuh 20%. Jadi tinggal disesuaikan. Disesuaikan sama tingkat kenaikan gaji juga dong. Pasti. Jadi kalau misalnya misalnya contoh kita gaji 5 juta. 20% dari 5 juta kan 1 juta. Oke, kita nabung 1 juta sebulan. Tapi misalnya bulan-bulan depan kita naik pangkat nih. Naik gaji jadi 10 juta, jadi 2 kali lipatnya. Nah, secara persentase tetap 20%. Tapi sekarang hitungnya bukan 20% dari 5 juta lagi. Nominalnya. Tapi dari 10 juta gitu. Jadi 2 kali lipat. Nah, itu kan 20% kan buat kebutuhan masa depan personal kita ya. Betul. Lah, keluarga ada kebutuhannya. Nah, itu dia. Nah, sebenarnya gini sih. Sebenarnya ya kalau berdasarkan pengalamanku pribadi, sebenarnya kalau tiba-tiba ada keluarga kamu minta, orang tua lah ya mungkin yang paling sering ya, tiba-tiba Bill minta dong uang buat bayar utang atau buat apa. Nah, itu kan sebenarnya masuknya ke biaya-biaya yang tidak terduga kan. Sebenarnya bisa masuk ke yang 30% tadi. Sebenarnya ya. Cuman kalau berdasarkan pengalamanku pribadi, nggak jarang juga mau nggak mau akhirnya aku takutiknya yang 20%. Bukan 50%-nya ya? Ya kan, kalau yang 50 kan itu udah pasti kita pakai. Karena udah nggak bisa dibongkar-bongkar itu. 20%-nya mau nggak mau yang diotak-utik. Jadi ya udah misalnya contoh aja, misalnya aku contoh nabung sebulan 1 juta. Udah masuk nih ke rekening yang khusus tabungan nih. Tiba-tiba baru tanggal 15 masih lama gitu dari gajian kan, tiba-tiba orang tua minta 200.000. Ya aku kadang lihat dulu nih di tabunganku, yang tabungan yang buat operasional ya, yang masih ada 50 dan si 30% itu aku lihat masih ada sisa nggak nih. Kalau gua keluarin segitu masih cukup nggak nih sampai gajian. Kalau cukup ya gua keluarin. Tapi kalau dari sini nggak cukup ya udah mau nggak mau. Yang dari tabungan yang tak keluarin, iya mau nggak mau. Tapi itu memang penting sih bikin prioritas urgency gitu ya. Bukan berarti kita nggak mentingin semuanya. Betul. Tapi kan yang namanya itu kadang ada prioritas yang prioritas top, ada yang prioritas plus urgent. Betul. Nah, ada yang udah penting urgent lagi. Urgent itu yang harus kita sesuaikan, yang kita dahulukan. Kadang kalau yang prioritas ya udah mohon bersabar ditunggu. Betul. Dan itu impactnya memang bukan dari diri kita sendiri ke diri kita sendiri juga, tapi kita juga harus ngasih komunikasi yang baik ke orang lain, terutama keluarga, teman ataupun orang lain sekitar kita lah yang membutuhkan bantuan ke kita. Gitu. Iya. Dan mudah-mudahan sih setelah dijelasin mereka bisa ngerti. Ya itu urusan mereka. Iya. Betul. Nah, lanjut Mas nih ke tips yang kelima dari Kementerian Keuangan. Itu adalah pasang target masa depan. Jadi misalnya contoh, oke udah nabung. Tapi kan misalnya kita pengen ada target nih, misalnya pengen nanti di bulan kapan jalan-jalan ke Bali biar nggak stres hidup atau apa. Nah itu. Jadi lebih ke target-target yang pengen setelah lu nabung, setelah investasi, ya tabungan lu atau investasi ini nih mau lu pakai buat apa? Yang jadi pertanyaan, orang kan hidup belum tentu punya target ya. Kadang kan ya udah let it flow aja. Ya itu aku contohnya. Itu bahaya nggak menurutmu? Sebenarnya tergantung sih. Kalau menurut aku pribadi, soalnya gini Mas, kadang kalau kita ngelihat dari kacamata kan kayaknya banyak orang-orang, mungkin terutama orang yang udah lebih senior dari kita ya, ngomongnya kan hidup itu harus punya cita-cita yud. Kalau nggak punya cita-cita ataupun keinginan, itu sama aja kayak mayat hidup.
Jadi harus punya tuh angan-angan goal seluruh ke depannya maunya jadi apa. Tapi kadang kalau kita lihat dari kacamata yang lain atau sudut pandang yang lain, kita lebih kepada masalahnya hidup itu tuh too much faktor X gitu loh. Kita nggak bisa cuma ngandelin kitanya doang. Along the way ini dalam perjalanan kita menuju goalsnya kita tadi, itu tuh akan banyak banget faktor baik internal maupun eksternal yang nantinya akan pengaruh ke sana. Nah, berdasarkan pengalamanku pribadi Mas selama 28 tahun ini hidup, itu kalau menurut kacamataku sendiri ya, itu kadang-kadang atau malah mungkin sering faktor X-nya tuh terlalu banyak. Yang pada akhirnya itu membuat kita ngerasa kayak anjing ini hidup gua kenapa stres banget ya. Gue pengen, jangan kan gue ngecapai goalsnya gue, gue ngejalanin hidup gue sehari-hari aja tuh kayaknya kok gini-gini terus. Jadi kayak di ambang antara normal sama stroke nih gitu loh. Jadi aku sih kalau aku ngerasa kayak ya udahlah, yang penting dalam hidup gue udah tahu misalnya gue income berapa, pengeluarannya berapa, apa semua segala macam udah tahu, orang tua kebutuhannya buat apa udah tahu, gimana cara ngehandle-nya juga udah tahu, dan juga faktor-faktor lainnya udah mulai kelihatan nih. Jadi kayak ya udah jalanin aja. Berarti kan aslinya targetmu udah terpenuhin. Targetkunya sendiri. Iya. Ya. Iya dong, karena kamu udah mencapai ke alokasi yang udah sesuai dengan harapan kamu. Ya mungkin kalau itu mungkin iya. Iya kan. Iya. Enggak semua memang orang punya target. Betul. Bisa jadi memang orang itu tidak menargetkan apapun di masa depan. Ya ngalir aja. Iya kan, ngalir aja kan. Ya aku gitu soalnya sekarang. Tapi memang alangkah bijaksananya kalau memang udah punya target, bisa dieksekusi. Ya itu lebih bagus. Dengan lebih baik. Itu lebih bagus. Lebih bagus. Tapi nggak berarti yang nggak punya target juga jelek, ya belum tentu. Karena memang pasti targetnya antara udah terpenuhin atau memang dia lagi merencanakan sesuatu. Iya. Ditambah faktor X itu. Faktor X masalah banyak. Nah, iya kan. Mempengaruhi hambatan buat menuju ke sana. Oke. Yang ke-6 ini yang lumayan agak-agak klise mungkin sebutannya. Itu disiplin dalam menabung. Ya iyalah kalau kita pengen tabungannya nambah ya harus disiplin lah nabungnya. Mungkin contohnya yang tadi. Kalau kita memang menerapkan nabung atau investasi itu maksimal 20%, ya itu minimal harus tetap ada setiap bulan. Meskipun mungkin kayak yang tadi kita bahas, tiba-tiba kita pengen nabung nih 20%, tiba-tiba orang tua minta, ya udah kita turunin jadi 15%. Saudara kita minta turunin lagi. Nah, tapi maupun itu turun misalnya ke 10 atau ke 5% sekalipun, nggak apa-apa. Yang penting masih ada yang ditabung. Meskipun gitu. 100.000, 50.000 itu nggak apa-apa, yang wajib. Nggak apa-apa daripada nol. Karena kan gimana pun kan tabungan atau investasi kan itu untuk kita mempersiapkan kita jangka panjang. Nol, aku ada sanggahan nih. Apa tuh? Nol pun nggak apa-apa. Nol pun nggak apa-apa. Asal jangan minus. Asalkan jangan minus pun nggak apa-apa. Asalkan apa yang menyebabkan itu menjadi nol dan minus itu hal yang masuk akal dan positif. Ya. Positif kayak ya misalkan kecelakaan nih, sakit, nggak punya uang. Itu kamu nggak mau ya. Force majeure kan. Ya, terus keluarga ada musibah, mau nggak mau ya kita support kan, meskipun nggak punya uang, nggak punya apa, dukungan moral pun bisa. Ya. Meskipun nggak punya uang, itu kan. Betul. Apalagi utang yang gagal bayar. Nah, bayar. Kecuali kalau misalnya nolnya tuh atau minusnya karena kita jajan terus-terusan tiap hari, healing terus-terusan, nah itu baru mungkin udah ada backup atau privilege dari keluarga, jadi ya udah lost aja. Atau misalnya punya sugar daddy kali, jadi bisa jalan-jalan terus, ya mungkin aja kan, bisa aja kan. Ya itu plus dalam keminusan. Plus dalam keminusan, iya benar-benar. Oke, kita ke tips yang terakhir ya. Nah, tips terakhir apa tuh? Jangan takut investasi. Ya. Tapi bukan dalam bentuk anak. Banyak orang yang nggak takut, malah berani Yud. Berani apa? Investasi dalam bentuk anak. Gadai rumah, jual motor, ribut sama pasangan, keluarga. Sering tuh. Untuk depo, judi, investasi. Ya benar. Bisa jadi kan? Bisa ada loh kayak gitu. Ya ada dan banyak mungkin. Cuman gini sih, kalau kata-katanya jangan takut investasi, bukan lebih ke jangan takut. Lebih ke kalau mau investasi, nggak apa-apa silahkan. Tapi satu, investasi kan banyak banget jenisnya. Iya. Selain anak ya, selain bentuk anak ya. Investasi kan banyak jenisnya. Kayak deposito, reksadana, atau yang lagi marak banget nih sekarang kripto. Atau yang lain-lain banyak kan. Saham. Nah, maksudnya dipilihlah yang sesuai kriteria lu maunya gimana. Kan ada yang low risk low ini juga kan. Dengan penuh analisa dan low risk high risk ya harus dihitung. Kalau ini kemungkinan cuannya segini, kemungkinan gagalnya segini, modalnya segini, outputnya segini.
Ya, dia harus dipilih. Pada gitu. Dasarnya orang tua atau keluarga itu bukan dana darurat, Yud. Dan ya, anak pun sih bukan investasi. Makanya kalau mau investasi ya udah yang lebih paham, kamu tuh udah nganalisa bonafitnya kayak gini nih. Ya. Kalau lo investasinya ke orang, beda loh kalau kita punya perusahaan investasinya ke SDM. Betul. Pasti, karena kan dapat profit dari SDM itu kan, harusnya yang bekerja kan. Harusnya kan. Nah, meskipun ada perusahaan yang nggak investasi ke SDM. Ya udah lanjut. Nah, serem itu kalau dibahas. Investasi ke anak ataupun ke orang lain. Ya. Namanya investasi kan naik turun. Ya. Apakah kita udah bersiap? Udah siap belum nih kalau lagi turun? Nah, jangan pas turun marah-marah ya. Sama uang aja turun marah-marah, apalagi sama orang lain. Bukan marah-marah lagi. Nuntut jatuhnya. Ada kasus pembunuhan juga kan? Yang junior dibunuh, mahasiswa di mana? Di Jogja atau mana ya? Iya lupa lah, pokoknya ada. Ada kan? Ada. Gara-gara investasinya bodong atau memang dia rugi terus gitu. Atau yang kayak kemarin tuh yang viral, yang wah murah banget. Itu kan investasi bodong juga itu kan udah tapi itu contoh investasi bodong maksudnya. Jadi kalaupun mau investasi, kalimatnya bukan lebih ke jangan takut, lebih kepada satu, lu sesuaikan, lu pilih jenis investasi yang sesuai sama lu, sesuai profil lu seperti apa, dan juga di make sure dulu nih, ini tempatnya eligible apa enggak nih, kan zaman sekarang banyak yang fake tuh, banyak yang bodong tuh. Jadi make sure dulu tempatnya aman apa enggak, belajar lah, jangan cuma kemakan iklan, kemakan yang lain-lain gitu, maksudnya ditelaah dulu lah. Ya kita bersifat netral ya kalau investasi ya. Karena kita nggak bisa memaksa orang juga sih untuk berinvest. Yang penting sebelum berinvest, lunasin dulu utang dan kebutuhannya penuhin dulu. Iyalah. Baru invest. Betul. Invest kan kalau ada kelebihan dana aja. Kalau nggak ada jangan maksa. Jangan maksa. Iyalah. Gitu. Nah, itu tadi 7 tips ya berarti dari Kementerian Keuangan supaya tabungan kita terus bertambah. Tapi kan tadi Mas seperti yang kita omongin di depan. Hidup ini kan cuma sekali ya, atau YOLO ya. Ya masa iya sih kita pengen nabung terus investasi terus, kita kapan nikmatin hidupnya bro gitu kan. Pengen lah sesekali sifat YOLO kita nih dilepas biar lari kencang. Pengennya gitu. tuh lost doll. Pengennya lost doll gitu sesekali. Kalau udah punya uang, ya udah. Ya nikmatin lah. Setahun sekali lah. Nikmatin. Habisin gitu. Setahun sekali kayak setahun 2 kali kayak atau whatever lah. Yang tanpa penting pencatatan, tanpa basa-basi, tanpa mempedulikan orang Betul. lain. Yang penting lu happy. Yang penting positif. Kasih makan ego. Ya itu penting kan sesekali biar kita nggak stres. Nah untuk ngebalancein dari tips yang tadi dari Kementerian Keuangan, ini udah ada juga nih Mas. Apa? Ini link dari Mojok.co yang kemarin tuh. Nah di sini sebenarnya bahasanya itu dia kayak membandingkan generasi kita sama generasi uzur. Order lama kayaknya atau baby boomer kali. Nah di sini kan dibahas katanya generasi uzur tuh suka sekali memperumit hidup. Karena mikirnya cuma nabung terus. Sementara kita, generasi milenial atau yang generasi sandwich atau Gen Z ini nih, jajan terus. Mikirnya tuh gimana caranya kalau bisa gue bisa bahagia di usia semuda mungkin. Itu yang membedakan. Kenapa? Karena menurut generasi seperti kita, ya hidup tuh cuma sekali atau YOLO. Itu tadi, makanya balik lagi ke sana. Karena beda kebutuhan zaman kali gitu ya. Beda kebutuhan zaman, beda cara nge-manage duit juga, jadinya outputnya pun beda. Nah di sini juga dibahas bahwa katanya kata salah satu seniman terkenal di Indonesia yaitu Pak Sujiwo Tejo. Nah di situ beliau katanya pernah mengatakan bahwa katanya kalau kita khawatir besok tuh nggak bisa makan, itu kita sama aja kayak udah merendahkan Tuhan. Mengkhawatirkan rezeki Tuhan ya. Mengkhawatirkan rezeki dari Tuhan itu sama aja udah menghina Tuhan gitu. Ya itu ada benarnya. Ada benarnya. Kan namanya rezeki kayak uang, jodoh segala macam kan itu udah ada yang ngatur. Jadi kita ya udah YOLO aja gitu kan. Nah, jadi di Mojok.co ini Mas ada 3 tips nih. Jadi kalau di Kementerian Keuangan tadi ada 7 tips untuk manage keuangan. Di Mojok.co ini ada 3 tips supaya kita tetap bisa YOLO. Yang pertama itu puasa. Ini konteks puasanya udah beda loh ya. Iya, bukan puasa karena agama, karena beribadah, tapi karena ya uangku nggak ada gitu loh. Jadi bukan serta merta karena pengen ibadah, bukan. Emang karena duitnya kagak cukup. Jadi misalnya contoh nih, kita gajian masih minggu depan, ya kan? Tapi ini otak udah stres banget nih, butuh hiburan nih, entahlah bentuknya apapun terserah lah. Iya, ke time zone ya udahlah, habisin lah pokoknya hari ini sisa duit yang ada di rekening gue. Pokoknya gue pengen have fun hari ini. Bener nih habis nih. Jadi buat makan sampai minggu depan gajian tuh seret nih nggak cukup. Ya udahlah daripada
daripada gua ngutang, mendingan gua puasa. Anjir. Jadi besoknya Senin, makannya cuma sekali. Jadi kayak puasa Nabi Daud, Mas. Berarti hari Seninnya makan mukbang seafood, Selasanya puasa. Selasanya puasa karena udah kenyang tuh. Rabunya mukbang lagi. Mukbang Indomie. Ya kalau enggak staycation. Selasanya. Rabunya puasa. Kamisnya puasa lagi. Kayaknya puasa. Nanti gitu terus sampai gajian. Ya bisa aja kan sebenarnya diterapin. Iya. Dan masih sah-sah aja kan. Dalam konteks keuangan mungkin sah ya. Iya. Tapi kalau secara konteks agama kan beda lagi, Yud. Ya kalau agama mah kita jangan bahas agama lah, pusing. Tapi kalau dari segi konteks keuangan seenggaknya masih make sense. Gitu kan. Nah, tips yang kedua nih. Nah ini, tips yang kedua adalah ngutang. Ngutang. Ya ini juga masih sebenarnya masih oke, asal ngutangnya tahu diri. Ngutang ke pinjol gitu maksudnya. Ya terserah. Tapi apapun itu yang penting harus bisa dibalancein lah. Misalnya contoh, jangan sampai lu gaji sebulan 10 juta dan lu nggak ada source of income lain, cuma satu nih, cuma ngandelin gaji dari perusahaan doang. Tapi lu karena demi YOLO, ya, terus duit lu habis, terus sampai nunggu gajian, lu minjem duit 100 juta. Nah, itu gila namanya. Tapi bahasan ngutang yang barusan kamu omongin tuh kadang sensitif sih. Betul. Kadang ada orang yang bener-bener gila hutang. Iya. Ada kan? Akhirnya kan jadi gali lubang tutup lubang kan. Nah itu dia juga gagal bayar. Ada juga. Oh ya sering. Sampai itu Yud, kemarin aku pernah baca tuh di salah satu akun sosial media di Instagram. Iya. Pasangan menikah pingin mewah banget. Iya. Akhirnya ngutang. Ya. Dan cicilan utangnya betul. itu udah tenornya 10 tahun. Anjing. Lu bayangin 10 tahun. Kasihan sih itu ntar anaknya. Jadi mungkin anak udah usia 8 sampai 9 tahun tuh dia baru nyadar, alhamdulillah tenor nikahan utang kita vendornya lunas. Iya, tapi ada utang yang lain. Utang rumah, utang mobil, utang anak sekolah, nambah utangnya. Nambah, bisa jadi. Iya, kan? karena biasanya kalau orang udah penyakitnya kayak gitu, biasanya setiap hal dia akan utang. Karena itu ya gali lubang tutup lubang. Agak repot ya. Repot lah. Itu bukan agak lagi, repot banget itu. Kurang bijaksana sih. Iya, makanya ini. Yang kedua ngutang bukan berarti nggak boleh ya, boleh. Boleh. Atau mungkin bahasa lebih harusnya kredit lah. Asalkan bisa dipertanggungjawabkan. Boleh kredit, asal lihat tahu batasan, tahu takaran dan bisa dipertanggungjawabkan ke depannya. Gitu. Iya. Nah ini yang ketiga, yang terakhir nih mas tipsnya itu adalah bekerja. Tapi kayaknya yang bekerja yang aku tangkap di sini ya bukan karena kita kerja di kantoran habis itu udah gitu. Tambahannya. Tapi lebih ke ya nyari tambahan lah, cari sambilan lah. Misalnya freelance atau apa. Itu kalau jual ginjal gimana gitu? Masuk lah berarti. Itu kan bekerja menjual diri kan? Ya kan ada usaha yang kita lakukan. Ya kayak jual ginjal masuk. Kayak kemarin tuh. Nyari sugar daddy masuk. Aduh, kalau sugar daddy bukan bekerja, menikmati. Menikmati. Tapi kan ada usaha juga. Alah, usaha veksi doang. Iya benar. Ya itulah pokoknya. Jadi kalau kita memang pengen YOLO, tapi misalnya uang kita mentok atau gimana, ya kita mungkin bisa kerja tambahan. Iya, itu memang betul sih. Salah satunya kayak freelance atau jadi pengusaha ya. Part-time kali ya. Habis kerja kantoran. Bebas. Terus kita ada rencana bulan depan pengen ke Eropa. Iya. Ya udah. Jauh banget ke Eropa anjing. Iya, ya benar. Part-time. Bulan sampai jam 1 malam. Betul. Ya itu bisa tuh. Hari gitu. Ya selama masih bisa naker. Yang penting jangan sampai sakit, jangan sampai kecapean. Jangan sampai stres, stroke, ya nggak apa-apa silahkan. Mungkin kalau sakit banyak yuk. Banyak ya? Tapi kalau stres ya. Nah itu dia, stroke ya. Stroke ya. Ya iya. Makanya jangan sampai. Jadi ya kalaupun memang mau menerapkan tips yang ketiga tadi, kerja tambahan ya monggo silahkan. Itu mah sah-sah aja. Yang penting kan positif. Cuman ya itu diperhatikan lah kesehatan kitanya. Terus jangan sampai kita malah jadi nggak punya waktu buat me time atau segala macam. Tapi dari 3 poin itu tuh, YOLO bisa terpenuhi loh sebenarnya. Nah, bisa banget. Tanpa kita mencatat uang, tanpa kita memikirkan masa depan mau apa, kejawab juga kan YOLO. Kejawab. Yang penting ketika kita ada tanggung jawab yang harus dilunasin, ya eksekusikanlah dengan lebih bijaksana. Betul. Atau kalau aku biasanya gini mas, misalnya nih contoh kayak kemarin aja contohnya, kan kemarin kan kita hari gajian. Aku kadang ngeliat nih, misalnya di kemarin hari gajian, tapi sebenarnya aku masih ada sisa uang di rekening tuh dari sisa gaji bulan lalu tuh masih ada berapa? Oh, menyisa. Iya, misalnya masih nyisa 500.000 misalnya. Berarti 500.000 itu hakku untuk YOLO. Dihabisin tuh. Gua habisin kemarin langsung. Ya entah buat apa lah, pokoknya habis aja. Karena bulan depannya atau bulan ini yang gajian. Karena kan kemarin udah gajian. Kamu udah dialokasikan. Udah. Iya.
Jadi alokasi dari gajian aku yang bulan lalu ternyata masih ada sisa. Berarti hakku tuh untuk menikmati gitu. Ya hakmu juga untuk mau bijaksana sebagaimanapun itu bebas. Bebas. Mau dialokasi ke investasi, mau buat ngasih orang tua atau apa ya terserah gitu. Nah, yang penting ngasihnya ke orang yang tepat. Nah, gitu. Nah, jadi itu yang mungkin tadi kita udah ngebahas lah ya lebih kurang setengah jam. Itu soal tips dan triks lah dari ada dari Kementerian Keuangan dan juga Mojok.co. Jadi total berarti ada 10 tips untuk menjalani kehidupan kita supaya kita tetap bisa nabung dan investasi untuk jangka panjang. Tapi biar balance, karena toh kita nggak tahu kita akan sampai apa enggak ke masa depan itu, ya kita harus tetap bisa YOLO juga. Jadi kombinasi lah si 10 tips ini gitu. Ya kalau mau YOLO bebas, sok bisa kan, itu uangmu. Boleh, ya itu hakmu silakan. Tapi jangan lupa, lu juga punya hak untuk menata diri ke masa depan. Iya. Nggak sepenuhnya lu hidup di masa sekarang gitu loh. Betul. Ya harus dibalance lah dua-duanya. Hal-hal yang sama juga kalau dibalik, ya lu memang wajib untuk mempersiapkan diri lu di masa depan. Tapi jangan lupa loh, kapan lu mati kan lu nggak tahu. Maksudnya jangan sampai lu udah nyiapin terus buat yang di depan terus, tapi ternyata amit-amit besok lu mati. Ya percuma dong, lu nggak bisa nikmatin hasil jerih payah lu. Ya mungkin bisa menikmatinya proses bukan hasil ya. Iya. Betul. Proses. Mungkin di episode kali ini kita bahasnya money management. Betul. Episode perdana nih di YouTube. Perdana di YouTube. Betul. Tapi sebetulnya kita nggak perdana amat ya Mas ya kalau buat podcast ya. Jadi sebenarnya mungkin buat teman-teman juga. Jadi sebenarnya kita berdua itu udah ada podcast juga ya Mas ya, yang audio only. Audio only di platform kesayangan kalian. Mungkin di HP kalian juga harusnya sih ada lah. Ada yang logo icon hijau ataupun kuning ya. Mau yang hijau, mau yang kuning, mau yang apapun harusnya sih ada lah. Nah itu udah ada di situ. Itu kayaknya udah ada lebih kurang kayak 100-an episode lah. Ya punya puluhan lah. Itu udah ada puluhan episode di situ. Silakan didengerin aja untuk jadi referensi kalian juga. Nah, udah ya Mas, udah jam segini nih. Udah saatnya kita sarapan. Lapar nih. Ayo, jajan. Yuk.